Halo, selamat sore Pak Gregorius Joyoko. Perkenalkan, nama saya Ignatius Raditya Rakanoviandi. NIM saya 20D10109 dari program studi manajemen. Di sini saya akan membahas 3 pertanyaan yang diberikan dari Pak Gregorius kepada mahasiswa. Hukuman mati merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan, sebagai bentuk hukuman yang dikenakan pada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya. Pada tahun 2005, setidaknya ada 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk di negara kita, Indonesia. Dari data tersebut, 94% praktek hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara, seperti Iran, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan China. Hukuman mati berasal dari kata dasar hukum dan mati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata hukum yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah ketentuan mengenai peristiwa atau alam tersebut yang tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim atau pengadilan. Dan ini alasan hukuman mati. Alasan hukuman mati diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran berat. Contoh dari alasan hukuman mati: ada orang yang melanggar UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, UU nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme, dan serta pembunuhan berencana seperti tercantum dalam KUHP. Dan sekarang saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu sejarah dari hukuman mati. Hukuman mati adalah salah satu metode penghukuman secara tahanan yang masih dilakukan hingga saat ini. Dalam sejarah terdapat beberapa cara pelaksanaan hukuman mati. Beberapa di antaranya yaitu hukuman cambuk, pancung, gantung, tembak, sengatan listrik, dan suntik mati. Pada tahun 2005, setidaknya ada 2.148 orang yang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Hukuman mati pertama kali diakui keberadaannya bersamaan dengan adanya hukuman tertulis pada abad ke-18 sebelum Masehi di Babilonia. Pada saat itu terdapat 25 jenis tindak kriminal yang pelakunya akan dijatuhi hukuman mati. Semenjak saat itu, praktik hukuman mati di setiap negara bervariasi, berubah menyesuaikan kebutuhan masing-masing negara, dan semakin banyak negara yang menerapkan hukuman mati. Peneguhan praktik hukuman mati pertama terjadi di Indonesia. Pada pemerintahan kolonial Belanda, yaitu pada kepemimpinan Daendels tahun 1808, yang mengatur penentuan hukuman mati terjadi kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pelaksanaan hukuman mati pada saat itu hingga masa demokrasi liberal tahun 1951 merupakan salah satu strategi untuk membungkam pemberontakan penduduk yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, pencantuman hukuman mati digunakan sebagai upaya untuk mencapai stabilitas politik untuk mengamankan agenda pembangunan. Di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP, peninggalan kolonial Belanda. Hukuman mati akan dilaksanakan setelah permohonan gerasi tersangka ditolak oleh pengadilan, dan juga adanya pertimbangan gerasi oleh presiden. Tahanan dan anggota keluarga baru akan diberitahu mengenai eksekusi tepat 72 jam sebelum pelaksanaan. Praktik hukuman mati sering dilaksanakan di Nusa Kambangan, di mana sang tahanan tersebut akan dibawa ke tempat yang jauh dan dirahasiakan. Setelah sampai di lokasi, tahanan akan diberikan pilihan untuk duduk atau berdiri. Di sana akan hadir 10 orang regu tembak, di mana hanya 3 diantaranya yang memegang senapan berisi peluru. Jika setelah 3 tembakan tersangka belum tewas, maka diizinkan untuk menembak kepala tersangka.
Dan sekarang nomor 3. Menurut saya setuju dengan adanya hukuman mati. Karena hukuman mati memang harus dilakukan lantaran kejahatan yang dilakukan memang harus dibalas dengan nyawa, lantaran tingkat bahaya dampak kejahatannya harus dibalas dengan nyawa. Demikian jawaban dari saya. Maaf jika ada salah kata yang tidak enak dengar. Terima kasih.